Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasari, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mataram, akan mempresentasikan tentang fungsi pengorganisasian bagian dari manajemen pendidikan. Fungsi pengorganisasian menurut Stoner pada dasar-dasar organisasi mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer menuju tujuan bersama. Fungsi organisasi menurut Edgar H. Skin pada tahun 2002 mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu bersama melalui pembagian tugas dan fungsi melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Ungkapan-ungkapan tentang fungsi pengorganisasian berdasarkan para ahli, maka bisa kita sebutkan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara rinci menurut bidang dan keahlian sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dalam hal kemanajerialian suatu organisasi, tentunya mengharapkan keberhasilan tujuan yang maksimal. Harapan ini ada jika fungsi manajemen pengorganisasian berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana awal. Maka perlu adanya suatu penataan kontrol yang baik pula. Demikian adalah organisasi yang baik. 1. Memiliki tujuan yang jelas. Dalam suatu program, pastinya ada tujuan yang akan kita capai. Tiap anggota dapat memahami dan menerima suatu tujuan tersebut. Dalam pendelegasian tugas, masing-masing anggota dalam organisasi harus memahami dan menerima tujuan tersebut. Adanya kesatuan arah yang menjadi petunjuk kesatuan tindakan dan pikiran. Masing-masing individu bekerja dengan tugas sendiri berdasarkan pada departemen. Namun, walaupun mereka bekerja sendiri-sendiri, tetap saling berkaitan. Adanya kesatuan perintah atau unity of command. Kesatuan perintah dari atasan, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran perintah. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Masing-masing departemen atau bagian mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dan kekuasaan tanggung jawabnya tidak sama dan terpisah. Adanya pola organisasi hendaknya relatif permanen dan struktur organisasi disusun sesederhana mungkin. Penyederhanaan organisasi dan departemen memudahkan agar anggota lebih memahami pola organisasi tersebut. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pembagian tugas ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selain itu, ciri organisasi yang lain, adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Kenyamanan dan keamanan pekerja seluruh anggota organisasi harus diperhatikan. Tanpa ada jaminan keamanan akan mempengaruhi ketercapaian proses tujuan. Adanya gaji atau insentif yang sesuai dengan beban kerja. Insentif ini adalah salah satu cara memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai motivasi agar pencapaian tujuan tercapai dengan maksimal. Garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerja yang jelas tergambar dalam struktur organisasi. Kepastian dari wewenang tanggung jawab kekuasaan tertulis jelas dalam suatu struktur organisasi dan ada suatu hierarki hitam di atas putih agar ada kepastian dan keseriusan dalam pekerjaan. Pengorganisasian mengantar semua sumber dasar manusia dan non-manusia ke dalam suatu pola tertentu sehingga orang-orang dapat bekerja dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian mempersatupadukan orang-orang dalam bekerja antara satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Hal ini dikarenakan organisasi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.
Organisasi sebagai wadah tempat bekerja. Organisasi sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih. Adanya tugas atau kedudukan yang jelas dan mempunyai tujuan tertentu. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya pengorganisasian adalah membantu koordinasi dengan memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif akan memudahkan suatu organisasi dalam melaksanakan keefektifan. Koordinasi dibutuhkan tatkala harus membagi unit kerja yang terpisah dan tidak sejenis. Memperlancar pengawasan dan menempatkan seorang manajer yang berkompetensi di setiap unit organisasi akan lebih mudah dalam pengawasan. Memaksimalisasi manfaat spesialisasi dengan menempatkan seseorang dalam satu pekerjaan tertentu atas dasar keahlian, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehingga pemanfaatan produk dapat dirasa para konsumen dengan hasil memuaskan dan dapat menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat. Penghematan biaya. Ini merupakan suatu pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap menambah unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya atau upah. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. Untuk itu, manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual. Tindakan pengorganisasian mempunyai dasar-dasar yang perlu dipertimbangkan. Dasar tindakan pengorganisasian menyangkut pekerjaan. Pekerjaan sebagai suatu hasil dari perencanaan yang telah disepakati. Pekerjaan tersebut yang semula bulat atau satu, kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah sedemikian rupa, hingga habis terbagi dalam suborganisasi. Kemudian dalam suborganisasi masing-masing dibagi lagi sedemikian rupa, sehingga tiap-tiap orang mendapat beban pekerjaan sedemikian seperti yang dikehendaki oleh suatu organisasi. Tempat bekerja. Pekerjaan yang hendak dilaksanakan memerlukan suatu tempat atau wadah, meliputi alat dan ruang kerja fisik yang perlu bagi orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan. Misalnya letak, tempat, atau ruang pelaksanaan. Atau bisa kita sering kenal dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Hubungan kerja. Hubungan antara orang dan pekerjaan serta tempat kerja merupakan satu kesatuan yang penting dalam rangka pengorganisasian. Misalnya hubungan antara satu unit organisasi dengan organisasi lainnya, antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Tentu juga adanya hubungan yang menyangkut wewenang atas pekerjaan satu dengan wewenang yang lain, sebagaimana sering terjadi adanya ketidakserasian hubungan tersebut yang mempengaruhi hasil kerja dan keputusan pegawai dalam bekerja. Adanya sumber daya manusia. Penugasan penempatan orang-orang dalam organisasi mempunyai arti penting di samping hal-hal yang disebutkan di atas. Dalam langkah pengorganisasian hendaknya setiap orang ada tempatnya dan setiap orang pada tempatnya. Dengan pekerjaan dan tempat kerja yang jelas, termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab, hubungan kerja dapat diarahkan dalam hubungan kerja yang serasi dan semua menyambung bagi mencapai tujuan organisasi yang hakikatnya juga tujuan dari orang-orang di dalam organisasi yang bersangkutan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Demikian paparan presentasi saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama. Namun saya tetap meminta ada suatu masukan dari Pak Dokter dan teman-teman sekalian sehingga presentasi ini bisa lebih sempurna lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.